Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat. Dan Mbak ingin mengucapkan selamat datang di Lembaga Bimbingan Belajar SSC Jember. Nah, kali ini kita akan membahas materi aljabar kelas 7 SMP. Kita akan belajar materi aljabar dengan beberapa contoh soal. Nah, sebagai berikut. Di sini ada soal jika A adalah koefisien dari XY kuadrat, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah, ingat ya, koefisien. Ingat kalau bicara dengan koefisien, biasanya dia bersanding dengan namanya variabel. Jadi, yang ini itu disebut dengan variabel, sedangkan A-nya nanti dia disebut dengan koefisien. Jadi ini contoh umumnya ya, kalau bentuk aljabar itu biasanya bentuknya gini. AX kuadrat ditambah BY ditambah C dan seterusnya. Nah, ini itu yang disebut, mana yang disebut koefisien, mana yang disebut dengan variabel atau yang disebut dengan konstanta. Oke, kita pelajari satu-satu. Yang X kuadrat dan Y di sini disebut dengan variabel gitu. Kenapa? Karena nilainya nggak diketahui, jadi kita sebut dengan variabel. Sedangkan A dan B, dia kan diikuti dengan variabel nih. Jadi A dan B itu disebut dengan koefisien. Sedangkan C ini apa, Mbak? C itu adalah konstanta. Kenapa disebut dengan konstanta? Karena dia tidak bersanding dengan variabel gitu. Jadi dia nggak diikuti oleh variabel. Jadi di sini, jika A adalah koefisien dari XY kuadrat, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah, oke, kita periksa di sini. XY kuadrat yang kita butuhkan, berarti yang XY kuadrat yang A yang mana? Yang ini variabelnya X pangkat 3, XY kuadrat, X kuadrat Y. Berarti untuk yang ini, kita lihatnya yang ini ya, yang tengah. Ternyata apa? A itu katanya koefisien yang diikuti oleh variabel XY kuadrat. Maka dia jawabannya seharusnya 2, sedangkan A-nya sama dengan 4. Salah berarti. Lanjut yang B. Kita lihat yang variabelnya XY kuadrat. Mana yang ada XY kuadrat? Ternyata dia nggak ada di sini. Maka A-nya sama dengan 0. Berarti di sini B-nya juga salah. Yang C sekarang, X kuadrat min 3X kuadrat Y. Terus ternyata variabelnya dicari XY kuadrat. Ternyata XY kuadrat di sini nggak ada. Berarti A-nya sama dengan 0. Oh, ini benar yang C. Coba kita buktikan yang D dulu. Kita buktikan yang variabelnya XY kuadrat yang di opsi D ini adalah yang ini ternyata. Jadi A-nya adalah 5, tapi di sini A-nya 2, maka di sini salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang C gitu. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Kita lihat di sini. Diketahui kelompok suku sebagai berikut. Yang pertama, ini 2A kuadrat dan 1/3A kuadrat. Yang kedua, 2A kuadrat B dan 2B kuadrat A. Yang ketiga, 3AB kuadrat dan min 6AB kuadrat. Yang keempat, 4A kuadrat BC kuadrat dan 4A kuadrat B kuadrat C kuadrat. Tuh. Jadi yang ditanya adalah kelompok suku yang sejenis. Ingat ada kata kelompok suku yang sejenis. Yang mana yang disebut dengan suku sejenis? Yang memiliki variabel yang sama. Apa tadi? Kalau sejenis, suku yang sejenis yaitu memiliki variabel yang sama gitu.
Nah, di sini mana yang memiliki variabel yang sama? Coba kita lihat. Yang nomor 1, A kuadrat dengan A kuadrat. Oh, dia benar. Sama-sama A kuadrat variabelnya. Yang kedua, A kuadrat B, sedangkan yang ini B kuadrat A. Salah ya? Karena yang seharusnya kuadrat itu yang A gitu. Yang ketiga, AB kuadrat. Benar ternyata. Yang keempat, A kuadrat B C kuadrat. A kuadrat B kuadrat C kuadrat. Salah ya? Apa kalau gini jawabannya yang benar? Yaitu 1 dan 3. Opsi mana yang benar? Yang A. Gitu. Ingat ya, kalau misalnya suku yang sejenis itu, yaitu suku yang memiliki variabel yang sama. Oke, selesai ya yang ini. Kita punya soal selanjutnya atau soal ketiga. Bentuk paling sederhana dari 5x kuadrat Y min 3xy kuadrat min 7x kuadrat Y plus 6xy kuadrat adalah, jadi kalau misalnya kita di sini disuruh nyari bentuk paling sederhana, maka kita kumpulkan atau kita kelompokkan aljabar yang memiliki variabel yang sama. Oke, kita lihat di sini. X kuadrat Y yang sama yang mana? Oh, sama yang min 7 ini. Maka kalau kita gabungkan jadinya 5x kuadrat Y dikurangi 7x kuadrat Y dikurangi 3xy kuadrat ini kuadrat ditambah 6xy kuadrat gitu. Jadi kita keluarkan dulu variabelnya, jadinya gini, x kuadrat Y ditambah yang ini min 3 ditambah 6 gitu. Berarti di sini xy maksudnya xy kuadrat. Di sini bisa kita jawab 5 dikurangi 3 itu min 2x kuadrat Y min 3 ditambah 6 itu 3. Berarti 3xy kuadrat. Mana di sini yang benar? Coba kita lihat angkanya dulu. Di sini ini salah ya, karena angkanya harusnya min 2 sama 3. Ini juga salah, ini juga salah. Coba kita lihat yang ini sekarang. 3xy kuadrat, ternyata 3xy kuadrat dikurangi 2x kuadrat Y. Di sini juga dikurangi 2x kuadrat Y. Jadi ini benar. Jawabannya apa berarti? D. Soal selanjutnya atau soal nomor 4. Bentuk paling sederhana dari 4 dikalikan dalam kurung A dikurangi 3B dikurangi 3 dikalikan 5B plus 4A. Oke, karena kita nyari bentuk paling sederhana, kata kuncinya tadi kalau kita nyari bentuk paling sederhana, maka variabel yang sama kita jumlahkan atau kita kurangkan, atau bisa juga kita kalikan gitu. Coba kita lihat sekarang. 4 dikalikan A min 3B dikurangi 3 dikalikan 5B ditambah 4A gitu. Berarti karena ini ada dalam kurung perkalian, maka kita kalikan dulu. Jadinya 4A dikurangi 12B dikurangi 3 kali 5, 15B min 3 dikalikan 4A, dia jawabannya min 12A. Oke, sekarang kita kelompokkan yang sama. Berarti 4A dikurangi 12A ditambah min 12B dikurangi 15B. Lanjut, 4 dikurangi 12 dia min 8A. Sedangkan
min 12B dikurangi 15, berarti dia min 27B. Atau bisa juga min 8A dikurangi 27B. Manakah di sini opsinya yang benar? Yang A jelas salah ya, karena A-nya seharusnya min 8. Yang B, A-nya min 8, sedangkan koefisien B min 27, berarti ini benar. Yang ini salah, ini juga salah. Berarti jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya atau soal kelima. Jumlah dari setengah dikalikan 4x kuadrat plus 6xy dikurangi y kuadrat dan 5 dikalikan x kuadrat min 2xy ditambah setengah y kuadrat adalah, berarti kita operasikan terlebih dahulu. Jadi ini ada kata-kata jumlah berarti ditambah. Itu kita kerjakan di sini. Setengah dikalikan 4x kuadrat ditambah 6xy dikurangi y kuadrat ditambah 5 dikalikan x kuadrat min 2xy ditambah setengah y kuadrat gitu. Jadi ini dulu kita operasikan ya, kita kalikan. Setengah dikalikan 4x kuadrat dia 2x kuadrat, 6xy dikalikan setengah dia 3xy, min y kuadrat dikalikan setengah berarti min setengah y kuadrat ditambah 5 kalikan x kuadrat dia 5x kuadrat, 5 dikalikan min 2xy dia min 10xy, 5 dikalikan setengah y kuadrat dia 5/2 y kuadrat. Oke, kita udah dapatkan. Berarti kita kumpulkan seperti biasa. Berarti di sini 2x kuadrat ditambah 5x kuadrat. Ini kan ya, sama ini. Ditambah 3xy dikurangi yang ini 10xy. Kemudian ditambah min setengah y kuadrat ditambah 5/2 y kuadrat. Itu sama dengan ini 2x kuadrat ditambah 5x kuadrat dia 7x kuadrat. Ditambah 3xy min 10xy berarti min 7 ya, min 7xy. Kemudian min setengah y kuadrat ditambah 5/2 y kuadrat itu 4/2 y kuadrat atau 2 ya. 2 y kuadrat. Berarti ini jawabannya. Cari yang konstantanya, maksudnya koefisien dari x kuadrat yang mana? Ini 7. Terus xy-nya min 7 sedangkan y kuadratnya 2. Ini benar. Ini salah. Yang C juga salah, yang D juga salah. Berarti opsinya yang benar adalah yang A. Oke, soal selanjutnya. Apabila min 2 dikalikan 3y kuadrat ditambah 11y ditambah 10 dikurangkan dari 7 dikalikan y kuadrat min 6y hasilnya adalah, ingat ada kata-kata dikurangkan dari, berarti kalau ada kata-kata dikurangkan dari, maka nanti jawabannya adalah ini dikurangi ini. Sedangkan kalau misalnya ada kata-kata dikurangkan dengan, maka dia ini dikurangi ini gitu ya. Bisa ya. Kalau ada kata dari berarti yang belakang ke depan, kalau ada dengan berarti depan ke belakang. Jadi kita bisa jawab nih. 7 dikalikan y kuadrat dikurangi 6y. Terus dikurangi min 2 dikalikan 3y kuadrat ditambah 11y ditambah 10 gitu. Berarti ini sama dengan ini 7 ya tadi ya.
Berarti di sini 7 dikalikan Y kuadrat dia 7Y kuadrat. Dikurangi 7 kali 6 dia 42Y. Min kali min plus. Berarti plus 2 kalikan 3Y kuadrat adalah 6Y kuadrat. Lanjut, ini plus, berarti 2 dikalikan 11Y, dia 22Y. Lanjut juga, min kali min plus 2 dikalikan 10, dia 20. Seperti biasa, kita kelompokkan 7Y kuadrat ditambah 6Y kuadrat ditambah dalam kurung min 42Y ditambah 22Y, selanjutnya yang terakhir 20. Maka ini 7Y kuadrat ditambah 6Y kuadrat, dia 13Y kuadrat. Terus min 42 ditambah 22, maka dia min 20Y ditambah 20. Gitu. Jadi jawabannya yang benar mana di antara ini? Yaitu jawabannya yang A. 13Y kuadrat dikurangi 20Y ditambah 20. Gitu. Soal selanjutnya, diketahui X segitiga Y sama dengan 5 dikurangi X dibagi 5 ditambah Y. Maka hasil dari 2 segitiga dalam kurung 3 segitiga 4 adalah, diingat, ini ada kata segitiga di sini. Maksudnya apa sih segitiga di sini? Itu maksudnya menandakan operasi hitung bentuknya kayak gini. Jadi kita bisa kerjakan kalau misalnya pertanyaannya ini jawabannya berapa. Ingat kalau misalnya di dalam kurung tetap kita kerjakan lebih dahulu. Maka di sini 3 segitiga 4 itu sama dengan 5 dikurangi, ini tadi 5 dikurangi X. X itu yang depan, berarti dikurangi 3 per 5 plus Y. Y-nya itu yang belakang, berarti di sini yang belakang adalah 4. Maka ditambah 4. 5 dikurangi 3 dia 2, 5 ditambah 4 dia 9. Lanjut, 2 segitiga, karena ini tadi jawabannya 3 segitiga 4 itu 2 per 9, maka kita kerjakan di sini 2 per 9. Itu sama dengan 5 dikurangi, ingat dikurangi X di sini, maka X itu yang di depan. Berarti dikurangi 2 per 5 ditambah Y. Y-nya di sini 2 per 9. Jadi kalau kayak gini gimana? Kita kerjakan 5 dikurangi 2 dia 3 per 5 ditambah 2 per 9. Berarti kita di sini bisa samakan penyebutnya. Kalau di sini 9 berarti 9 dikali 5 dia 45 ditambah 2 gitu ya. Jadi jawabannya di sini 3 per 45 ditambah 2 dia 47 per 9. Di sini kan kita bisa lihat 3 dibagi 47 per 9. Karena ini pembagian berarti bisa kita ubah dia jadi perkalian ya. Berarti 3 dikalikan, karena berubah jadi perkalian maka tandanya dibalik. Jadi 9 per 47. 3 dikalikan 9 berapa? 27 per 47. Jadi opsinya yang benar di sini yang mana? Yang A itu salah. Yang B salah karena ini penyebutnya benar, pembilangnya benar, penyebutnya salah. Yang C, yang C benar. Yang D dia kebalik. Berarti jawabannya yang C. Soal selanjutnya. Hasil dari 4x min 3 dikuadratkan ditambah 17x. Oke, karena di sini ada tanda kurung, berarti kita kerjakan terlebih dahulu. Ini kita tulis lagi ya, 4x min 3 kuadrat ditambah 17x. Maka di sini jawabannya kan bisa kita rubah jadi gini.
4x min 3, 4x min 3 ditambah 17x. Jadi sama dengan 4 dikalikan 4x, maka dia jawabannya adalah 16x. Di sini 16x. Terus 4 dikalikan min 3, dia jawabannya min 12x. Lanjut, 3 dikalikan 4, min 3 dikalikan 4x, dia min 12x juga. Min 12x. Min 3 dikalikan min 3, dia plus 9 ditambah 17x. Ini maaf, ini x kuadrat. Ini sama dengan 16x kuadrat. Kita jadikan satu yang mengandung variabel yang sama. Berarti dia min 12x dikurangi 12x ditambah 17x. Ditambah 9 gitu. 16x kuadrat min 12x dikurangi 12, berarti dia min 24 ditambah 17. Berapa jawabannya? Coba kita cari di sini. 24 dikurangi 17. 4 dikurangi 7, nggak bisa pinjam 1, berarti 14 dikurangi 7, 7. Berarti dia 7. Karena 24-nya lebih besar, maka dia min 7. Sini min 7x ditambah 9. Jawabannya mana yang benar? Di sini adalah yang B gitu. Ini B ya. Ini soal baru. Jika 2x per x min 2 dikurangi x plus 3 per x plus 1 sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dibagi x min 2 dikalikan x min 1. Ingat ya, dilihat di sini. Kita tulis ulang biar mudah. 2x per x min 2 dikurangi x plus 3 per x plus 1 sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c per x min 2 dikalikan x. Maaf, ini ya soalnya salah, seharusnya ini plus. Ini plus ya, berarti di sini plus atau ditambah 1. Jadi gimana cara ngerjakannya? Oh, ternyata penyebutnya ini sama. X min 2, X min 2. X plus 1, X plus 1. Berarti kita langsung gabungin atau samakan penyebutnya. Jadi di sini X min 2 dikalikan X plus 1. X min 2 dikalikan X plus 1 dibagi X min 2, dia X plus 1. Berarti 2x dikalikan X plus 1 dikurangi X plus 3 dikalikan berapa? Coba kita lihat penyebutnya. X min 2 dikalikan X plus 1 dibagi X plus 1. Berarti X plus 1-nya habis. Tinggal min X plus 3 dikalikan X min 2. Gitu ya. Sama dengan ini tetap X min 2 X plus 1. Yang atas ax kuadrat ditambah bx ditambah c gitu. Karena penyebutnya udah sama, berarti kita tinggal coret atau kita habiskan di sini. Berarti kita bisa kerjakan 2x dikalikan x, berarti dia 2x kuadrat. 2x ditambah 1, dia 2x. X dikalikan x, dia x kuadrat, karena tandanya min berarti min x kuadrat. X dikalikan min 2, dia min 2x dikalikan min, berarti dia plus 2x.
3 kalikan X, dia 3X. Karena ini min, maka min 3X. Yang terakhir, 3 dikalikan min 2, dia 6. Min 6, dia dikalikan min. Berarti min kali min, dia plus. Sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu. Berarti kita samakan ya, atau kita kelompokkan yang mempunyai variabel yang sama. Berarti ini 2x kuadrat dikurangi x kuadrat, dia berarti x kuadrat. Plus 2x, atau supaya mudah ya kalian ingatnya, min x kuadrat kita kumpulkan ditambah 2x ditambah 2x dikurangi 3x ditambah 6 itu sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Lanjut, kita bisa kerjakan ini. 2x kuadrat min x kuadrat, dia x kuadrat ditambah 2x ditambah 2x, dia 4x dikurangi 3x, dia x ditambah 6 sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kita bisa tahu a, b, c-nya itu dari mana? Mengikuti variabel yang sama. Oke, sekarang kita lihat. Ax kuadrat, ternyata a itu diikuti oleh variabel x kuadrat. Di sebelah kiri mana yang dia diikuti oleh variabel x kuadrat? Ternyata yang depan ini. Berarti a-nya adalah berapa? Karena di sini nggak ada tulisan koefisiennya, maka dia a-nya sama dengan 1. Selanjutnya, bx, berarti b-nya diikuti oleh variabel x. Di sebelah kiri mana yang variabelnya x? Yang ini ya. Berarti dia tadi sama, nggak ada depannya ini, nggak ada tulisan angkanya. Berarti dia b-nya sama dengan 1 juga. C-nya, ternyata C-nya tidak diikuti oleh variabel lain atau C-nya disebut konstanta. Sebelah kiri, di sini mana yang tidak mengandung konstanta? Ternyata cuma yang ini, berarti dia C-nya adalah 6. Kita dapatkan ya, A-nya 1, B-nya 1, dan C-nya 6. Ternyata nilai, kita disuruh nyari nilai A plus B dikurangi C, maka A plus B dikurangi C. Tadi A-nya adalah 1 ditambah 1 dikurangi 6. 1 tambah 1, 2, dikurangi 6, dia minus 4. Berarti jawabannya adalah opsi yang A, gitu. Oke, di sini kita punya soal cerita. Panjang suatu persegi panjang adalah 5 cm lebihnya dari lebar. Jika lebarnya adalah B cm, maka keliling persegi panjang dalam B adalah, bisa kita lihat di sini, dikatakan di sini panjang itu sama dengan 5 lebihnya. Karena ada kata lebihnya dari, maka dia plus ya, atau ditambah. Jadi 5-nya lebih dari lebarnya, lebar gitu. Terus jika lebarnya adalah B, lebarnya adalah B, maka keliling persegi panjang dalam B adalah, kita rubah dulu, ternyata ini masih ada L. Berarti nanti P-nya adalah 5 ditambah L-nya tadi berapa? B dia ternyata, di sini berarti B. Gitu. Yang ditanya adalah keliling persegi panjang. Keliling. Ingat kelilingnya persegi panjang adalah 2 dikalikan panjang ditambah lebar. Berarti 2 dikalikan P-nya tadi 5 ditambah B, sedangkan lebarnya adalah B. Sama dengan 2 dikalikan 5, B tambah B, dia 2B. Atau ini bisa kita sederhanakan jadi 2 kali 5, dia 10, ditambah 2 kali 2B, dia 4B. Atau kita bisa balik 4B ditambah 10. Tadi dalam satuan apa? Ternyata sentimeter. Berarti kelilingnya adalah 4B ditambah 10 cm. Opsinya berarti yang benar yang mana? Yang A salah ya, jelas. Yang B juga salah,
Yang C, B-nya ingat di sini 4, tadi salah. Yang D dia benar, berarti jawabannya yang D. Oke, kita punya soal yang terakhir. Diketahui P sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x dan Q-nya adalah 5x min x kuadrat, maka nilai dari 2P min Q. Berarti kita tulis di sini ya biar nggak bingung. P-nya tadi 4x pangkat 2 ditambah 3x, sedangkan Q-nya tadi 5x dikurangi x pangkat 2. Maka kalau disuruh cari nilai dari 2P dikurangi Q, kita bisa kerjakan di sini 2 dikalikan P. P-nya tadi 4x kuadrat ditambah 3x dikurangi Q-nya tadi 5x min x kuadrat gitu. Jadi kita kerjakan 2 kali 4 dia 8x pangkat 2 ditambah 2 kali 3 dia 6x. Min dikalikan 5x berarti min 5x. Min dikalikan min x kuadrat berarti dia plus x kuadrat. Kita satukan yang punya variabel sama berarti 8x kuadrat ditambah x kuadrat ditambah 6x dikurangi 5x gitu. Kita bisa lihat 8x kuadrat ditambah x kuadrat dia 9x kuadrat. Sedangkan 6x dikurangi 5x dia adalah x. Berarti jawabannya yang mana di opsi? Yang A jelas salah. Yang B 9x kuadrat plus 2x. Oh, ternyata salah. Yang C benar. Yang D pasti salah. Berarti jawabannya yang benar adalah yang C. Oke, sekian materi tentang aljabar. Semoga bermanfaat buat kalian. Jika ada salah kata dalam penerangannya, Mbak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.